hukum Faraday itu dipakainya seperti apa di beberapa buku, lalu saya gantikan dengan pendekatan lain. Jadi beberapa buku menyebutkan, misalnya saja saya beri contoh CU, aki di elektrolisis sehingga menghasilkan endapan CU. AR-nya atau AR atau bisa juga massa molar itu sama dengan massa molarnya adalah 63,5 misalnya, sehingga lalu ada yang disebut tekanan Faraday dibulatkan menjadi 96.500. Lalu yang di beberapa lama W-nya sebagai W berat, tapi kalau misalnya pakai lambda M itu rumusnya itu sering disebut sebagai EIT per F, ya, EIT per F. Itu salah satu buku. Siapa yang coba Bapak Ibu sekalian di chat, ini satuannya kalau pakai massa molar, maka satuannya adalah gram per mol, ya. Massa molarnya adalah 63,5 gram per mol. Coba tulis di chat rumus ini siap kan, sebenarnya tulisnya ya atau tidak, mengenal rumus ini ya atau tidak, rumus yang kelihatannya simple ini. Iya, simple ya. Jadi sebagian besar tahu ya rumus ini, di mana E-nya sering disebut sebagai E-nya itu adalah R dibagi N. Massa ekivalen disebutnya kalau di buku-buku, beberapa buku, di mana N-nya adalah banyaknya elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut, ya. Jadi akhirnya kita dapatkan massa CU adalah 63,5 per 2 kali arusnya, misalnya ini di elektrolisis dengan arus sama dengan 96,5 ampere misalnya, ya diatur-atur supaya angkanya bagus ya. Lalu selama waktu 9,5 ini terlalu besar ya, 10 ampere ya, sekitar 10 ampere, 9,65 ampere misalnya selama 100 detik misalnya ya, selama 100 detik, maka kita masukkan ke rumus E-nya itu adalah 9,65 lalu kali T, T-nya adalah 100, ini dikalikan ya, dibagi oleh 96.500, sehingga kita dapatkan 9,6 itu 6,35, akhirnya menjadi jawabannya 3,175. Mudah-mudahan betul. Gerak. Itu adalah rumus Faraday, ya. Nah, ini kelemahan cara ini adalah kalau kita reaksinya adalah dengan ion negatifnya adalah misalnya saja Cl-, maka jelas ini katoda karena reduksi ya, maka di anoda akan terjadi akan Cl itu 2 Cl menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Maka kita harus punya rumus yang lain untuk volume Cl2
ya, kita harus punya rumus untuk volume Cl2, itu reaksi oksidasi ya. Kalau seandainya kita gunakan zat yang lain, misalnya CuSO4, dilihat tulisan di atas itu saya tulis CuSO4, maka yang di anodanya SO4 adalah ion-ion yang tidak bisa mengalami oksidasi di anoda bersama dengan nitrat, fosfat, dan sebagainya. Oh Pak Ricardus, hitungan saya salah ya? Coba kita lihat. 9,65 kali 100 itu 965 bukan 950. Iya betul. Jadi ini jawabannya adalah 0,3175 gram ya. Nah kalau misalnya kita pakai sulfat, sulfat itu bersama fosfat, nitrat, karbonat tidak bisa, akhirnya ganti menjadi H2O ya. H2O kalau mengalami oksidasi, oksigennya mengalami oksidasi menjadi O2 kan ya, tambah 4H plus tambah 4 elektron, maka kita harus gunakan nilai N sama dengan 4 untuk setiap 1 mol 1 oksigen. Dan bisa ditanyakan selain volume O2 sama dengan berapa, bisa ditanyakan berapa pH-nya kalau larutannya misalnya volumenya 100 ml. Lihat lagi tulisan di atas. Nah ini permasalahannya adalah bahwa untuk volume gas kita harus punya volume lain, rumus lain. Untuk menghitung pH kita harus punya rumus yang lain. Jadi setiap kali kita harus gunakan rumus yang berbeda-beda. Nah kemarin yang sudah menyampaikan Pak Sarwono kalau nggak salah, dia bisa menggunakan rumus ini. Ya, beliau tidak menggunakan rumus yang saya kotakkan itu karena itu membatasi hanya untuk menghitung data. Maka kita bisa memulai pelajaran kita dengan bertanya. Iya betul ya, jadi dia sudah betul ya. Jadi akhirnya kita gunakan mol elektron. Jadi mulai dengan pertanyaan berapa muatan elektron. Maka semua pasti sudah bisa menjawab sebagian besar. Muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb per partikel ya, per partikel. Ini yang saya pernah ceritakan, ada seorang di Sumatera, sekarang sudah profesor, pada saat itu belum. Dia menelpon saya, ngirim SMS, ngirim SMS atau WA lupa saya, bertanya, saya sedang menghidupkan guru-guru, dia jadi pimpinan untuk membantu guru-guru supaya lolos sertifikasi. Saya lupa katanya, di depannya minus atau plus untuk muatan elektron, terus pangkatnya minus atau plus. Tapi yang jelas 1,6 kali 10 pangkatnya itu 19, cuma min atau plus. Di depannya min atau plus. Gitu ya. Saya agak berheran kenapa kok ada dosen memimpin pelatihan guru tapi lupa rumusnya minus atau plusnya. Ya, saya jawab di depannya yang minus ya Pak, ya Bu ya. Karena elektron bermuatan negatif, tapi pangkatnya tergantung tergantung elektron itu tidak kelihatan atau segede matahari saya. Nah, sedikit untuk wawasan bahwa kadang-kadang saya suka terkaget-kaget, ada juga yang lupa tentang ini, melantai sedikit. Ada percobaan yang menyatakan ini, saya melantai dulu ya, mengenai Rutherford. Ini kaitannya dengan menurut
percobaan Rutherford itu sebenarnya bukan percobaan Rutherford, percobaan mahasiswanya, ya, percobaan mahasiswanya. Percobaan mahasiswanya itu di sini ada berkas sinar alfa gitu ya. Ini agak melantur sedikit. Di sini lempeng platina yang luar biasa tipis, lempeng logam platina. Lalu ternyata 99% lintasannya lurus, sekitar 0, sekian persen dia membelok, lalu 0, sekian persen lebih sedikit lagi persen itu dia mantul. Lalu dosen saya bukan dosen di tempat itu ternyata saya lagi buka guru lagi, saya lupa yang mana yang sinar mana yang membuktikan adanya neutron, mana yang membuktikan elektron, mana yang menggunakan adanya proton. Sinar alfa kan 2+ ya muatannya. Jadi dia dalam pemahaman dia ini karena ini membuktikan adanya neutron, ini membuktikan adanya elektron misalnya, ini membuktikan adanya proton. Padahal jelas ini salah. Jadi hati-hati, ada beberapa kesalahannya sedemikian fatal. Itu cuma menyatakan bahwa mayoritas materi awal itu adalah wewenang saya sehingga 99% lulus. Jadi saya ingin cerita mengenai kisah mahasiswa dari Rutherford. Jadi sebetulnya lawan Feynman adalah mahasiswa yang terkenal adalah Rutherford-nya. Jadi kelihatan tidak bekerja ada mahasiswanya yang terkenal Rutherford. Kenapa? Karena mahasiswanya bingungnya teori Thomson ini adalah untuk yang pertama ini kita menyimpang dulu. Teori Thomson yang menyebutkan bahwa ada ion negatif kalau misalnya dia netral, kalau dia natrium misalnya 11 buah negatif, lalu si bolanya sendiri itu bermuatan 11 kan teori Thomson ya. Teori Thomson itu bukan proton dan elektron, bukan begini ya, bukan begini ya. Beberapa buku SMA masih ada yang seperti ini. Saya menemukan buku SMA ilustrasinya seperti ini untuk Thomson. Padahal sebenarnya bola positifnya 11, lalu elektronnya berupa partikel, positifnya berupa bola. Ya, ini salah tentunya ya. Karena saya pernah bilang juga kalau yang kanan itu namanya teori rotikisme, kalau yang ini namanya teori berondong jagung. Jadi kalau digambarkannya seperti teori namanya bukan teori rotikisme, tapi teori berondong jagung. Nah, balik lagi ke Rutherford, mahasiswanya bingung. Kalau memang seperti ini, maka karena bolanya positif, ada yang mantul. Tapi kalau sinar alfa dilewatkan, ini sinar alfa dilewatkan sebagian besar mestinya membelok, yang lurus malah tidak ada. Jadi atau kalau terlalu tebal mantul karena dia positif. Jadi begini, mahasiswanya mikir ini ada peluru positif membentur bentuk positif negatif, maka dia arahnya akan sembarangan. Kecuali kalau terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, seperti peluru menembus tisu. Kalau menembus tisu, ya pasti akan lewat saja. Tidak ada yang mantul sama sekali. Tapi agak tebal. Nah, sekarang mahasiswanya bingung. 99% tembus, artinya seperti tisu, tapi seperti peluru kena tisu, tiba-tiba ada yang mantul balik. Bagaimana bisa kena tisu lalu mantul balik? Rutherford. Jadi itulah bedanya orang yang bekerja tidak berpikir dengan orang yang berpikir tidak bekerja. Yang terkenal ada yang berpikir tapi tidak bekerja, yaitu Rutherford, si pembimbing mahasiswa itu. Akhirnya Rutherford, waktu ini ada satu, karena ada yang masuk, kemungkinan positifnya ngumpul, jadi lagi beratom. Lalu 99% terus, artinya apa? Di sekitar ini atom itu ruang kosong, elektron mengelilingi, tapi ruangnya kosongnya mayoritas itulah. Nah itu sebenarnya
berapa kalau misalnya elektron 1 mol muatannya berapa? Nah, coba kalau misalnya pakai micro, apa namanya, pakai ini, pakai namanya spatif diisikan muatan 1 mol elektron. Saya percaya sebagian besar pasti sudah tahu ya, muatan 1 mol elektron itu berapa diisikan di situ di Socrates. Muatan 1 mol elektron. Muatan. Bapak Ibu pakai Socrates? Muatan 1 mol elektron berapa? Iya, muatan 1 mol ya. Cuma 4 yang jawab, baru 4. Iya. Oke, jadi masih ada yang salah di ternyata ya. Muatan 1 mol elektron. Ada yang menyebut 9,95 kali 10 pangkat 4. Ada yang jawab 1. Ada yang jawab cuma baru 8 jawaban, lambat sekali ya. Muatan 1 mol elektron. Min 1,6 maka 19. Ada yang jawab min itu, ada yang jawab min 1 ya. Iya, jadi ternyata beberapa guru masih belum menggunakan konsep ini, jadi ya walaupun saya lihat cukup banyak yang sudah menjawab benar, mayoritas menjawab benar ya. Ada yang beberapa cukup banyak menjawab 1,6 kali 10 ada yang menjawab 1. Oke lah, kita akhiri saja, ini lambat sekali menjawabnya. Jadi muatan 1 mol elektron itu adalah ini penting itu disampaikan jadinya ya, karena beberapa guru masih keliru. Jadi muatan 1 mol elektron tentunya 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan oleh muatan 1 elektronnya. Min 1 itu adalah besaran yang disebut besaran atom. Apa? Iya, besaran atom. Muatan sebagai satuan min 1 itu satuan atom disebutnya. Jadi disederhanakan 1,6 kali 10 itu akhirnya disebut min 1. Plus 1,6 kali 10 untuk proton akhirnya disebut plus 1. Jadi itu disebutnya satuan atom ya. Nah, ini dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, tapi di depannya minus sebetulnya ya. Jadi akhirnya kalau kita hitung menjadi 96.400, saya lupa 470 berapa gitu ya, coulomb per mol. Nah, ini akhirnya digunakan menjadi 96.500 coulomb per mol. Jadi muatannya itu adalah muatan 1 elektron dikalikan tetapan Avogadro ya. Oke, jadi kalau sudah tahu begitu sehingga soal yang di atas, kembali pada soal di atas, ada kuat arus banyak 9,65 ampere, lalu waktunya 100 second, lalu ada larutan CuSO4 misalnya saja ya, 0,1 molar, volumenya 100 mililiter misalnya ya. Lalu ditanyakan A, endapan Cu berapa gram, B, volume O2 pada SPP misalnya berapa liter, C, pH larutan berapa setelah elektrolisis dilakukan ya. Jadi itu yang ditanyakan. Maka caranya adalah kita pakai rumus yang dikenal di SMA yaitu dari fisika, yaitu muatan listrik
itu sama dengan I kali T. Itu rumus sederhana saja. Kuat arus itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu ya. Jadi kalau rumusnya yang kita kenal adalah I sama dengan I per T. Itu rumusnya di atas ya. Itu rumus yang sangat fundamental. I-nya adalah 9,65, T-nya adalah 100, sehingga menghasilkan 9650, oh salah, 965 coulomb. Karena satu mol elektron adalah sekian coulomb, ini artinya tinggal nolnya dihilangkan 2 biji ya. Dari situ, dari 96.500, jadi mol elektron akhirnya ini tahap pentingnya yaitu 95 coulomb dibagi 96.500 coulomb. Jadi ini satuannya coulomb, yang bawah satuannya coulomb per mol. Tentu hasilnya satuannya menjadi mol ya. Akhirnya kita dapatkan elektronnya muatannya 1696,85 ya. Oke, jadi terima kasih Pak Ricardus. Jadi ini 485 coulomb ya, akhirnya dibulatkan 96.500. Jadi kalau penjelasan kepada mahasiswa tinggalkan rumus ini, kalau menurut saya ya, ini rumus ini ditinggalkan saja, rumus yang dalam kotak merah itu. Nah, karena tidak mendidik mahasiswa untuk berpikir, tapi cuma menghafal rumus. Kalau kita pakai pendekatan yang kedua, sekalian mengingatkan tentang stoichiometri ya. Jadi akhirnya setelah elektronnya 0,01 mol, nanti kita tekankan kepada mahasiswa bahwa dengan mengetahui ini maka segala hal bisa diselesaikan, tidak cuma endapan CU ya. Jadi apapun bisa diselesaikan dengan nilai jumlah elektron yang besarnya 0,01 mol itu ya. Sehingga tidak ada satu rumus untuk menghitung massa, satu rumus untuk menghitung volume, satu rumus untuk menghitung pH, tapi semuanya diselesaikan pakai mol elektron. Sehingga untuk yang A, CU 12 tambah 2 elektron menjadi CU, ininya 0,01 mol ya. Ini ketika ini habis pasti dihasilkan 0,0005 mol ya, karena perbandingannya 2:1, sehingga massa CU adalah tinggal 0,0005 mol dikalikan 63,5 gram per mol ya, sehingga didapatkan 0,3175 gram. Jadi itu untuk menghitung massa CU, tinggal mol elektron dikonversi menjadi mol CU pakai perbandingan koefisien, lalu setelah itu dikalikan itu. Jadi artinya dibagi 1000 jadi 0,6. Sebentar, ini salah nih kan tadi ya, di sini kan 1/100. Iya betul. Ini jadi 0,1, jadi ini 0,1, ternyata saya salah ya. Jadi ini salah nih. Di sini mestinya 0,01 mol ya, 1/100 mol, 0,01, sehingga ini kelebihan nolnya yang di sini adalah 0, ini jadi 0,005 ya, gitu ya. Yang ini kita pakai karena di C04 tidak bisa, akhirnya menjadi H2O. Jadi elektronnya, nah ada beberapa siswa harus ditekankan sekali menuliskan, ada beberapa siswa kesalahannya adalah iya Bu Maiman, jadi 0,01 mol ya elektronnya. Jadi ada yang beberapa siswa itu
Karena ya di situ, jadi khususnya ya, karena di situ 2 elektron, EU-nya sedangkan ini 4 elektron, langsung kalikan 2. Nah, ini yang harus ditekankan sekali, perbandingan koefisien hanya berlaku di dalam satu reaksi saja. Di dalam satu reaksi. Jadi, ini penting untuk siswa, ya. Jadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah zat. Ingat, nama besarnya adalah bukan jumlah mol, jumlah zat yang kemarin saya sebutkan. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah zat itu hanya berlaku dalam satu persamaan. Nah, ini juga saya usulkan persamaan kimia namanya, ya, supaya kalau ada delta di kanannya namanya tinggal tambah termo, jadi persamaan termokimia, ya. Jadi ada delta itu namanya persamaan termokimia, kalau tidak ada delta nya namanya persamaan kimia. Dalam satu persamaan kimia, perbandingan koefisien perbandingan jumlah zat. Jadi dalam satu reaksi yang CO2 plus tambah 2 elektron jadi CO, perbandingan koefisien sama perbandingan jumlah zat. Tapi kalau reaksi yang berbeda, kita tidak demikian tentunya, ya. Jadi ini salah, gitu kan, ya. Karena justru kalau misalnya pakai 2 reaksi yang berbeda dalam satu sel, maka elektron yang diberikan itu sama dengan elektron yang diterima. Jadi ini kan dia memberikan elektron, ya, melepas elektron. Yang diberi adalah 0,02 mol, masa yang diterima adalah 0,01 mol. Itu paling terjadi cuma di Indonesia saja, gitu katanya, ya. Kalau ada bantuan dunia, bantuan luar negeri 5 triliun, atau yang diterima kok cuma 3 triliun, gitu misalnya, gitu, ya. Tapi kalau untuk ini tidak ada manipulasi, yang diberi sekian mol, yang diterima sekian mol juga. Jadi ini tidak ada yang hilang kemana-mana, gitu kan. Jadi si H2O memberi 0,01 mol, maka diterima 0,1 mol juga. Jangan pakai, nah ini penting sekali yang ditekankan. Jangan pakai perbandingan koefisien dari elektron, tapi pakai prinsip yang diterima sama dengan yang diberi. Tidak boleh ada manipulasi, gitu, ya. Sehingga oksigen yang menjadi 0,0025 mol, oksigennya 1:4, ya. Jadi akhirnya kita bisa menentukan berbagai hal. Nah, ya, berbagai hal itu dengan satu prinsip yang sama, yaitu menghitung dulu jumlah elektron. Kita menyebut jumlah elektron, bukan jumlah mol elektron, ya. Istilah yang benar, ya, sebetulnya. Kalau di literatur di internasional, jumlah elektron, bukan jumlah mol elektron. Ya, oke, ini akan mengoreksi ininya. Terima kasih. H2O-nya mestinya koefisien 2 karena diperlukan 2 buah atom O untuk menghasilkan O2, ya. Tapi kebetulan H2O kita tidak kita libatkan dalam perhitungan, ya. Sehingga volume O2 kalau pada SPP bisa juga pada non SPP, ya, pada perbandingan pakai PVNRT, ya. Ini 0,25 dikalikan 22,4. Akhirnya jawabannya liter. 22,4 itu satunya liter per mol, sedangkan 0,025 mol setelah dikalikan jadi liter. Yang C, kita tinggal lihat koefisien elektron sama dengan koefisien H+. Jadi koefisiennya sama dengan H+. Kesimpulannya, mol H+ itu sama dengan jumlah zat. Jumlah H+, ya, kita sebutnya jumlah H+. Jumlah H+ ini sangat sulit menurut saya, pakai bahasa yang baru ini. Kita pakai istilah jumlah H+, jumlah tembaga, jumlah elektron, atau jumlah zat, ya, bukan jumlah mol. Karena orang fisika tidak pernah jumlah kilogram dari mobil adalah 100 kilogram misalnya, ya.
tidak usah satuannya disebut, pada saat menuliskannya baru kita tulis ini 0,01 mol. Dalam 100 mili konsentrasi H plusnya menjadi 0,01 mol dibagi 0,1 liter sehingga menghasilkan 0,1 molar pH-nya sama dengan 1 ya. Akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah saya lihat sebagian besar sudah menjalankannya dengan cara ini ya, tapi ada sebagian kecil yang kelihatannya belum tahu bahwa 1 mol elektron adalah sekian ya muatannya ya. Jadi angka 96.000 sekian itu dari perhitungan berapa muatan dari 1 mol elektron. Nah, akhirnya segala macam bisa diselesaikan dengan dengan pemahaman ya, tidak dengan hafalan. Oke. Ya, nah sekarang ada pertanyaan ini, kebetulan ada pertanyaan, silakan ya kalau enaknya pakai Google Meet bisa mengusulkan lewat chat apa yang ingin dibahas ya. Jadi kalau auto redox misalnya saja Cl2 dalam NaOH atau bukan ya Cl2 dalam NaOH reaksi auto redox. Jadi Cl2 dalam NaOH hasilnya menjadi, sudah kurang ke kiri ini ya, hasilnya menjadi NaCl tambah NaClO. Tergantung ini nah kadang-kadang tergantung suhunya bisa saja menjadi NaCl tambah NaClO3 ya diberitahu lah hasilnya apa ya. Nah kalau yang suhu rendah cukup tinggi itu yang atas atau yang bawah sebenarnya tergantung dengan suhu, tergantung konsentrasi ya. Jadi tergantung tekanan juga, selain tergantung bisa tergantung suhu tentu. Sekarang kita lihat ya, misalnya kita pakai reaksi yang bawah saja lah ya. Misalnya yang kita pakai adalah reaksi yang ini ya, maka kita bisa lihat Cl min ke Cl2 mula-mula menjadi Cl min dulu dalam setengah reaksi ya, kita setarakan atom yang bilangan oksidasinya berubah. Lalu yang kedua Cl2 bereaksi menjadi ClO3 min ya. Oke. Jadi yang bawah dengan atas itu ini pertambahannya 2 elektron di kiri ya. Yang kanan ini kalikan 2 juga. Ini jadi 0 dengan oksidasinya di kiri dengan oksidasi. Kalau pakai cara setengah reaksi sebetulnya ininya salah satu cara supaya tidak pakai bilangan oksidasi, karena tujuannya adalah supaya bisa memfasilitasi murid yang tidak terlalu nyaman dengan konsep bilangan oksidasi ya. Jadi kalau tidak nyaman dengan bilangan oksidasi, maka kita pakai cara penyetaraan oksigen dulu dengan 3H2O ya. 3H2O, lalu di kanannya menjadi tambah, nah ini contohnya. Hanya di kiri ada 6, jadi mestinya kalau suasana asam 6H+. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau suasana asam, asamnya harus di kiri. Justru asam itu untuk mengkatalisis reaksi. Jadi H+-nya harus ada di kiri. Kalau ternyata dari penyetaraan H+-nya ada di kanan,
ya, maka kita harus lakukan penetralan H plus itu. Jadi di sini tambah 6OH min, di sini tambah 6OH min. Lalu ini menjadi 6H2O. Sehingga 6H2O dengan 3H2O ini dicoret. Jadi 3H2O ini jadi hilang akhirnya. Dan 6H2O-nya menjadi tinggal 3 ya. Kita coret sehingga reaksi yang setengah reaksi yang satunya, yaitu reaksi oksidasi, ini menjadi 6OH min tambah Cl2 menjadi 2ClO3 min tambah 3H2O ya. Coba kita cek. Oksigen di kiri ada 6. Oh, ada yang salah. Saya tadi, sorry. Ini ada yang sudah saya kenapa kok jadi 3H2O di kiri tadi. Ya, jadi kan di sini oksigennya bukan 3, oksigennya 6 ya, bukan 3. Jadi di sini 6H2O, tapi nggak masalah. Saya kasih setengah aja di sini ya. Oke, Cl2-nya setengah, tapi ini yang kanannya yang saya hapus ya. 2 apa namanya, koefisien 2. Sebentar, salah. Koefisien 2 yang di kanan ini saya hapus. Oke. Ya, jadi di sini menjadi koefisien kanan yang kita hilangkan. Salah, sorry. Koefisien ini saya hilangkan, ini saya tambah menjadi setengah ya. Oke, jadi kita reaksinya begitu. Kita cek di kiri O-nya ada 6, di kanan O-nya ada 3 dari ClO3 min, 3 dari H2O jadi 6 juga ya. Atau H-nya di kiri ada 6 buah, di kanan juga ada 6 buah, dan seterusnya jadi sudah setara. Atau kalau mau dikalikan 2, 16OH min tambah Cl2 menjadi 2ClO3 min tambah 6H2O. Muatannya akhirnya di sini min 12, di kiri ya, di kanan min 2. Jadi ada perubahan dari min 2 menjadi min 12 menjadi min 2 naik 10. Jadi pasti di kanan harus tambah 10 elektron. Ya, di kanan tambah 10 elektron. Kalau pakai cara bilang oksidasi ya gampang, Cl2 itu 0, sedangkan Cl di dalam ClO3 min plus 5, dari 0 ke 5 ya 5 elektron. Koefisiennya 2 ya 10 elektron. Betul ya. Nah, setengah reaksi ini dijumlahkan dengan setengah reaksi ini dengan menyamakan itu, jadi yang ini dikali berapa? 5 ya. Jadi dikali 5, min jadi 2. Yang lingkari itu kita jumlahkan sehingga elektronnya menjadi dicoret ya. Karena yang di atas kali 5 menjadi 5Cl2 tambah yang bawah nih, reaksi bawah 12OH min tambah Cl2 menjadi 2ClO3 min tambah dan seterusnya ya. Jadi ini tambah, ini tidak dikalikan, tambah yang H2O tambah yang kanan 10 Cl min ya, karena 2 Cl min dikalikan 5 setara. Kita lihat muatannya di kiri min 12, di kanan muatannya min 2 dari ClO3 min dengan min 10 dari Cl min, jadi min 12 juga setara sudah ya dari sisi muatan. Maka dalam hal ini kita lihat reaksinya 6Cl2 menjadi dan seterusnya ya, jadi digabung ini ya. Lalu pertanyaannya tadi yang bertanya autoredox, kira-kira sisi apanya? Iya, jadi akhirnya kita dapatkan seperti itu ya. Nah,
Ya, tinggal konsennya dipakai, jadi kita bisa mencari apapun. Kalau misalnya tergantung reaksinya melibatkan elektron berapa. Jadi ini nanti akhirnya kalau misalnya kita bagi dua, jadi kalau di sini elektronnya N-nya sama dengan 10 ya. Untuk elektrolisis ini N-nya 10 karena tadi 10 elektron. Tapi kalau ini kita sederhanakan menjadi 3 Cl2, menjadi karena semuanya genap, akhirnya perhatikan OH-nya genap, ClO3-nya genap, H2O-nya genap, Cl-nya genap ya. Di luar sini juga walaupun tadinya ganjil, 5 Cl2 dengan 1 Cl2 kalau digabung menjadi genap. Karena semua genap kita bisa bagi dua semua, sehingga kalau 3 Cl2 N-nya sama dengan 5. Ini yang kita gunakan akhirnya ya, kalau mau menghitung macam-macam tadi. Jadi kalau elektronnya 0,5 mol, maka Cl2-nya menjadi, kalau elektronnya 0,5 mol, pakai kuat arus tadi, yang kuat arus kali waktu dibagi 96.500, itu dapat mol elektron. Elektron misalnya 0,5 mol, maka Cl2-nya 0,3 mol yang bereaksi ya. Lalu pH OH-nya yang bereaksi bisa dihitung juga ya, sehingga pH sekarang bisa dihitung ya. Kita ambil contoh, coba misalnya, jadi 3 Cl2 itu N-nya sama dengan 5, ini tadi sudah disebut ya. Jadi kalau misalnya kita ada soal 3 Cl2 tambah, kita bagi dua aja ini semua, 6 oktamin tambah panah menjadi ClO3 min tambah 3 H2O tambah 5 Cl min ya. Lalu yang ditanyakan, ini pH-nya tadi misalnya sama dengan 13 misalnya ya. pH sekarang menjadi berapa? Kalau kuat arusnya pakai tadi 9,65, waktunya selama 1000, misalnya selama 100 detik ya. Bisa dihitung ini pH sekarang ya. Caranya adalah dengan menghitung berapa mol elektron, selalu gitu. Amin yang 100 ml misalnya, mol OH-nya berapa? Kita lihat kondisi OH adalah ini 6, ini elektron 5 tadi ya. Elektron 5 elektron yang terlibat. Sehingga mol OH-nya adalah 6/5 kali 0,01 mol. Jadi sama dengan 0,012 mol. Sedangkan konsentrasi mol OH- awal itu sama dengan pH 13, itu artinya 0,1 molar dikalikan 100 mili, jadinya sama dengan 0,01. Artinya tidak bisa kelamaan ini. Jadi akhirnya H2O-nya kesedot, tapi ya sudah. Kalau tapi ini bukan elektrolisis, ini reaktor. Ini semua salah ya, karena ini kan reaksi autoren jalan dengan sendirinya ya. Jadi paling-paling yang ditanyakan tidak, ini salah, sorry, ini salah nih ya. Kecuali kalau ini contoh saja, kalau misalnya ada pH dari OH-, lalu dia berupa reaksi elektrolisis, caranya seperti itu ya. Tapi kalau ini jelas salah ya, saya hanya salah. Ini saya harus sampaikan tadi, aku ada kesalahan di situ karena dari awal pertanyaan tentang autoredox ya. Nah, terus mengenai sebagai penutup ini, kita sampai jam 11 lebih 10 aja. Nah, kalau proses penyepuhan ditanyakan kekebalan ya. Oh iya, delta G tidak dibahas di SMA ya, sayang sekali ya. Jadi F potensial soal itu. Jadi
Ini yang disampaikan sedikit, ini yang disampaikan oleh Pak Irwan itu ya. SMA tidak dibahas ya mengenai deret latimer ya, mengenai deret latimer. Oke, itu poinnya adalah potensial tidak bergantung pada kolisian, tapi delta G yang dipengaruhi oleh kolisian. Kalau kolisian kita kalikan 2, tidak menyebabkan potensialnya berubah, tapi menyebabkan perubahan delta G. Sayangnya delta G tidak dibahas. Betul nggak? Di kurikulum SMA ada delta G atau tidak? Coba tuliskan ya atau tidak. Tidak ya, jadi artinya memang terpaksa kita tidak bisa membahas. Kalau kita tahu FP 12 menjadi FP, lalu F13 menjadi FP, ditanyakan dari F13 ke F12 itu tidak termasuk silabus SMA gitu kan ya. Jadi itu di luar ya, kecuali ya hal yang untuk itu. Nah, sekarang ada pertanyaan ketebalan. Ketebalan tergantung luas permukaan ya. Jadi misalnya kalau kita punya CFU tadi sama dengan 0,3175 gram ya. Tebalnya berapa milimeter? Tebalnya kalau luas permukaan yang ini cairan, luas permukaan yang dilapisi oleh CU adalah misalnya A-nya sama dengan 10 cm persegi misalnya. Ketebalannya berapa? Maka kita harus punya massa jenis ya. Massa jenis CU itu nah, untuk Bu Neti sudah saya teruskan ini. Tapi Bu Neti hukum Faraday hukum Faraday maksudnya yang mana? Hukum Faraday mana? Oke, kalau gitu lagi kita bahas di sini. Kalau ini jadi akhirnya pakai rho, massa jenis itu berapa ada yang tahu? Coba dituliskan massa jenis CU. Kalau massa jenis air kan 1 gram per mililiter. Kalau massa jenis itu bukan itu 63 sama massa apa? Kalau massa jenis 8,96 ya. Oke lah ya, 8,96 gram per centimeter kubik. Jadi kalau ini kita jadikan rho itu massa per volume. Jadi volumenya adalah massa per rho kan ya. Tinggal diolah saja rumus di atas. Jadi volume dengan rho-nya ditukar tempat. Ini 0,3175 dibagi rho-nya adalah 8,96. Ini gram per centimeter kubik. Ini adalah gram. Sehingga volumenya menjadi, kita bisa hitung volumenya sama dengan sekian centimeter kubik. Nah, langsung masuk ke rumus volume itu adalah tebal kali luas ya. Tebal itu biasakan jangan pakai T, jangan pakai bahasa Indonesia ya. Luas itu area, tebal itu D ya. D itu ketebalan. Depth sering ini ya. Atau istilah lain apa ya? Yang ya. Jadi akhirnya ini kita tahu, akhirnya kita bisa D-nya sama dengan sekian sentimeter yang bisa diubah menjadi milimeter, tinggal dikalikan 10. D untuk diameter juga memang ya. Tapi dalam kasus ini D itu tebal. Tebal itu bahasa Inggrisnya apa lupa. Satuannya ini sentimeter jadinya ya. Sentimeter, karena sentimeter kubik dari volumenya kan. Karena massa jenisnya gram per sentimeter kubik. Belakangan baru kita kalikan 10 untuk supaya satuannya menjadi milimeter. Selesai ya. Jadi ketebalan dari lapisan itu tinggal pakai rumus massa jenis sama dengan massa per volume, sehingga volume sama dengan massa per massa jenis ya. Oke.
Nah, sekarang mengenai delta G. Iya, jadi misalnya kalau kita punya, ini yang penting sekali untuk kalau kita punya reaksi Fe2 plus Fe tambah 2 Ag plus, coba tolong tuliskan Ag plus Ag itu berapa N0-nya dan Fe2 plus Fe itu berapa N0-nya. Jadi saya lupa ini. Ini Ag ya, AgNO3 misalnya dipakai menjadi Fe2 plus Ag tambah 2 Ag padat. Itu reaksinya ya. Ag 0,8 ya. Kalau Cu 0,34. Kalau Fe2 plus berapa? Fe2 plus ada yang tahu? Tadi di atas sudah ada yang menuliskan. Fe2 plus menjadi Fe itu 0,41, min 0,41 ya. Bentar. Mana yang benar? 41 ya, mudah. Kalau 41. Ambil aja salah satu 44 ya. 44. Jadi akhirnya kita tahu Fe2 plus menjadi Fe itu E0-nya adalah 0,44 minus misalnya ya. Sorry, minusnya kelupaan. Sedangkan Ag menjadi Ag plus menjadi Ag itu adalah E0-nya sama dengan 0,80. Sehingga karena ini reaksinya dibalikkan, yang ini reaksinya dibalik ya. Reaksi menjadi Fe menjadi Fe2 plus kan reaksi yang dibalik yang atas, sehingga E0 sel itu sama dengan E0 Ag plus Ag dikurangi E0 Fe2 plus Fe. Jadi jangan pakai N0 untuk Fe menjadi Fe2 plus yang tandanya diubah, jangan. Kita biasakan untuk katoda dikurangi anoda, ini katoda ya. Reaksi katodanya adalah Ag, sehingga ini menjadi 0,80 dikurangi minus 0,44. Itu cara yang dibenarkan oleh IUPAC ya, pakai selisih, karena di fisika kalau potensial pakai selisih potensial gitu ya. Sehingga di sini menjadi 1,24 volt ya. Itu E sel. Perhatikan bahwa walaupun ini dikalikan 2 ya, supaya sama, ini kalikan 2, ini kalikan 2 ya, potensialnya tetap sama. Potensial tidak bergantung pada berapa banyaknya, tapi bergantung pada konsentrasi. Selama konsentrasi masih 1 molar, tetap 0,8 volt, walaupun jumlahnya 2 kali lipat ya. Jadi gini, kepada murid kita bisa ilustrasikan baterai. Baterai itu isinya zatnya itu juga, tapi baterai yang yang kecil dengan yang agak besar dengan yang lebih besar lagi, semuanya 1,5 volt. Tidak bergantung pada berapa banyak zatnya. Jadi ini 2 kalikan 2, potensialnya tetap 0,8 volt. Itu yang membedakannya dengan delta G. Nah, kalau pakai delta G, koefisien 2 kali lipat, delta G-nya 2 kali lipat. Coba kita hitung sekarang. Ag plus Ag plus tambah elektron menjadi Ag, delta G-nya adalah min NFE, N-nya 1 ya, min 1 kali 96.500 kali 0,8. Hasilnya adalah min NFE ya. Nah ini untuk yang olimpiade, memang kalau di luar negeri delta G masuk itu SMA. Entropi juga masuk di SMA. Jadi ini 96.500 dikalikan 0,8. Jadi sama dengan 77.200. Jadi artinya delta G-nya adalah
minus ya, karena ini plus 0,8, 77,2 kilojoule per mol gitu ya. Sedangkan Fe 2 plus Fe menjadi Fe itu delta G-nya bisa dihitung min NFP juga, tapi N-nya 2, sekarang 2 dikalikan 2 kali berapa ya, 96.500 ya, lalu dikalikan 0,44, jadi hasilnya adalah 84, jadi plus tapinya di sini 84. Jadi yang minus itu lebih spontan daripada yang plus, karena itu Ag lebih mudah mengalami reduksi daripada Fe. Jadi sini 8,4,92 kilojoule per mol gitu. Nah, perhatikan dari dua delta ini untuk delta G yang Ag plus Ag ya. Sedangkan yang bawah, nah kita coba kita lihat dua data tersebut sehingga kita punya reaksi Fe menjadi Fe12 tambah 2 elektron, sedangkan Ag plus menjadi tambah elektron menjadi Ag, maka kan kita seperti biasa ini kali 1, ini kali 2 gitu ya, menjadi akhirnya Fe menjadi, saya tulis setengah reaksinya dulu lah ya, saya tulis reaksinya, setengah reaksinya, jadi di sini 2 Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2 Ag gitu ya, sehingga 2 elektron ini kalau kita jumlahkan, 2 elektronnya ini bisa dicoret. Delta G-nya, perhatikan di sini delta G-nya sama dengan 84,92. Ini delta G-nya sama dengan apa nih? Delta G-nya sama dengan berapa ini? Sebentar, tadi 77,2 ya. Min, bukan 77 lah ya. Karena kalau kalikan 2, 77,2 dikali 2. Jadi sama dengan min 154,4. Jadi perhatikan di sini. Perhatikan di sini, kalau pakai E0, E0-nya pakai E0 yang tidak bergantung pada kondisian. Mau dikalikan 10 pun reaksinya tetap saja E0-nya sekian, tidak berubah. Tapi kalau pakai delta G-nya berubah. Sehingga delta GL jadi berapa? Itu sama dengan tinggal jumlahkan itu. Coba kita hitung, jadi 84,92 dikurangi 154,4. Hasilnya adalah min 69,48 kilojoule per mol. Kalau jadi panjang, jadi delta G sama dengan NE. Kalau ini delta G maka E-nya SL, akhirnya menjadi ini delta G adalah 69,480. Ini sama dengan min 2 kali 96.500 kali SL-nya itu sama dengan 69.480 dibagi 96.500 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,36. Nah, lo beda. Sebentar, ada yang salah ini. Min NF. Ini kayaknya salah nih, hitung ya. Fe-nya adalah, Fe-nya 84,92. Ininya kalikan 2 karena koefisiennya kali 2. Ya, bentar. Iya, 0,8 itu 0,44 betul. Sehingga ini jadi, coba dicek ada yang salah tidak. Hasilnya 0,36 ya.
SL-nya adalah plus 0,36 volt. Oke. Oh iya benar ya. Kalau kita pakai benar. Kalau kita pakai ini tadi, ini yang saya salah hitung ya. Oh, sebentar. Hati-hati, ini ada yang salah ini. Ini kan balik reaksinya. Ya, Ag plus Ag kan delta G-nya adalah minus Ag plus Ag ya. Fe-nya adalah 0,84. Tapi di sini reaksinya dibalik. Ini hati-hati nih. Kesalahannya di sini. Ini jadi pakai tanda minus. Sorry, karena dibalik. Fe menjadi Fe12 kan delta G-nya harus minus. Ya. Sehingga di sini menjadi minus, ini salah ini jadinya. Ya. Jadi 4,92 dikalikan oleh itu. Silahkan dihitung hasilnya, akhirnya ini salah. Ini 36 tapi 1,24 volt bisa dihitung ya. Nah, jadi artinya maksud saya begini. Maksud saya begini. Kalau kita punya reaksi reduksi. Untuk reaksi reduksi, delta G sama dengan maksud saya begini. Maksud saya begini. Tadi aja kita sebut E2 plus Fe gitu ya. Fe2 elektron menjadi Fe. Ini kan delta G-nya sama dengan min N1 kali, anggap Fe2 plus Fe dengan Ag plus Ag itu adalah, yang ini kita anggap sebagai E01, ini kita sebut E02. Maka delta G-nya ini N2 kali Fe02. Yang ini delta G-nya sama dengan N1 min N1 Fe01. Dengan ya? Gitu. Ya. Terus setelah itu kita cari delta G total sel itu sama dengan yang ini tetap, yaitu min N1 kali Fe01, yang ini dibalik ya, si Fe karena reaksinya Fe menjadi Fe12, jadi plus N2 kali Fe02. Jadi sekali lagi, Fe reaksi dibalik, Ag-nya tidak, tapi yang ini, yang yang Ag ini kita geser dikit ke kiri, minusnya di sini dikalikan 2 gitu ya, dikalikan 2, dan SL-nya mengikuti N yang besar, N1 dengan N2 gitu ya, N1 itu 1, N2 itu 2 ya. Jadi ngikutin N2 kan, jadi di sini delta G itu min N2 kali Fe sel. Jadi sama dengan ini semua. Yang menarik adalah N2 itu ternyata angkanya 2, ini angkanya 2, ini angkanya 2 semua. Jadi ini semua bisa dicoret akhirnya. Jadi akhirnya F-nya juga dicoret. Gitu ya. Akhirnya E sel itu adalah E02 dikurangi E01, N-nya hilang gitu lah ya. Jadi akhirnya delta G-nya yang harus dikalikan dan dicoret gitu kan ya. Jadi sama, jadi cukup reduksi dikurangi oksidasi, akhirnya salah karena ini ada minus di depannya ya.
Jadi akhirnya N01 kurang N02. Sekarang latihan. Kalau latihan itu maksudnya kalau misalnya MnO4 min menjadi MnO2 misalnya. Ini N01. Ya. Lalu MnO2 menjadi Mn2+. Ini NO2. Ini terakhir ya, saya teruskan dikit untuk kalau sekarang kita ingin tahu bagaimana MnO4 menjadi Mn2+. Ya, bisa saja sih ini kita sebut NO3. Bisa saja N01 dan 2 yang diketahui, N03 yang ditanyakan. Tapi lebih masuk akal yang ditanyakan adalah itu sebetulnya. Lebih masuk akal. Kenapa? Oh enggak. Semuanya bisa ya. Bisa aja 2 diketahui, 1 ditanyakan gitu lah ya. Nah menariknya adalah kalau misalnya ada soal seperti ini elektronnya nanti dari plus 7 menjadi plus 4, ini 3 elektron. Bapak Ibu sekalian lihat ya, 3 elektron. Kalau ini Mn2 menjadi Mn2+, itu 2 elektron. Ya, karena Mn plus 4 menjadi plus 2. Sedangkan yang ini plus 7 menjadi plus 2. Jadi ini 5 elektron. Ya, ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Perhatikan beda antara penjumlahan ini tadi Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron, lalu ini Ag plus tambah elektron menjadi Ag, itu di mana penjumlahannya adalah tanpa elektron. Ya. Sama delta gitu. Oke. Ya. 2.
E01 tambah E02 sama dengan E03. Noda.
Oh.